Halo, halo sahabat setelah di Sinar TV. Bisa kembali bersama saya Ismail. Malam ini kedatangan tamu dari Kota Medan bersama dengan Bapak Uda. Selamat malam Bapak Uda. Dan juga saksinya oleh Bapak Abdul. Terima kasih. Gimana ya ceritanya Bapak Uda tentang kondisi anaknya? Boleh diceritakan sekarang? Ya, awalnya pertama kita nggak tahu anak saya, kami jalan-jalan sore, pulang mau maghrib pulang. Jadi sampai di rumah berapa hari besoknya nggak tahu, tiba-tiba anak kita itu nggak nampak, ngantam pintu rumah mama gitu. Waktu dia berjalan, Iya. Dia berjalan tanpa tahu, disaksikan oleh neneknya dia tabrak itu pintu. Iya betul. Jadi Seakan-akan memang dia tak nampak. iya betul. Jadi neneknya ngadu sama kita, bahwasannya anak kami ini tidak nampak. Kenapa? Tolong periksakan langsung. Jadi kami ambil tindakan, periksalah ke rumah sakit. Iya. Pada sebelumnya kondisi anak Bapak apa ada masalah atau gimana? Nggak ada, normal, lahir pun normal. Ya normal itu biasa. Tapi kita kenapa tiba-tiba mata nggak nampak gitu? Langsunglah kami lari ke rumah sakit. Itu pun dokter pun nggak percaya Dengan apa yang telah disampaikan. Jadi tindakan dari dokter itu apa? Ya, kami tidak percaya dokternya. Setelah diperiksa nggak ada apa-apa, ya dicoba bawa anak itu letak di depan, memanggil saya gitu. Jadi pagi-pagi datang, saya pindah, dia terus saja nggak bisa pindah lagi, baru percaya dokternya. Oh, bahwasanya itu nggak nampak. Tuh. Jadi dari raut wajahnya anak itu, dari matanya apa ada kejanggalan atau apa? Dilihat dari kondisi fisiknya. Ya nggak, biasa-biasa aja, mata pun biasa. Makanya dokter nggak percaya, matanya biasa aja, tapi matanya jalan dia nggak nampak gitu. Diraba pertama-tama. Jadi setelah dari rumah sakit ada dibawa ke tempat mana? Ada juga kami bawa periksa ke orang pintar gitu. Ya diperiksa, dibilang ada terkena. Ada gangguan. Ada gangguan, terkena gitulah, ada gangguan gaib katanya. Ada yang nutupin katanya. Iya. Terus dibawa kemana lagi? Setelah apa itu kami masih ngontrol terus di rumah sakit. Tetap jalan. Rutin lah. Rutin. Dengan Bapak Abdul ini kenal apa? Tapi tetangga. Jadi anak abang itu dibawa ke juga sama Pak Abdul gitu. Ya sebelum kenal sama Pak Abdul, ya saya pun kontrol, masih ngecek lagi ke rumah sakit, habis rumah sakit ngecek lagi sama orang pintar lain lagi itu. Jadi mau abang ini kok bolak-balik ke rumah sakit yang berbeda-beda gitu ya, untuk menanya kepastian dari dokter medisnya sendiri ya. Jadi dari beberapa rumah sakit semua menyatakan sama, tidak ada keluhan medis di situ. Nggak ada, cuman terakhir disuruh periksa scanning kepala. Setelah di scanning otak, di periksa nggak ada apa-apa memang. Nggak ada, cuman karena pihak dokter nggak ada apa-apa lagi, jadi dibilang lah ada gangguan otak. Itu anak abang usia berapa saat itu? Waktu itu saat dia berumur 2 tahun langsung blank dah, nggak ada nampak. Kan nampak. 2 tahun ya. Umur 2 tahun. Lahirnya normal, biasa. Waktu umur setahun, tahun setengah, biasa-biasa aja. Mau kadang-kadang dia perjalanan dah, ngejar saya gitu. Asal saya pulang kerja, kejar ya.
Entah kenapa tiba-tiba pas umur 2 tahun dan nggak nampak langsung. Berarti hanya sekedar hanya mendengar suara aja berarti selama ini. Ya. Jadi benar dari pengalaman saksi dari Pak Abdul sendiri melihat kondisi anak dari Bapak Uda itu gimana sih Pak? Kalau saya sih lihat dari alam gaib, memang sih dia dari medis mereka tuh anak tuh saya tengok tidak ada penyakitnya, tapi dari alam gaib saya tengok dia ini ada orang yang menitipkan puaka dia ke tempat anak itu. Oh, Jadi anak itu akan sesuatu dijadikan seperti dia dikasih air minum supaya puaka tadi lengket ke badan dia. Jadi puaka itu lengket sama dia. Tapi apa mungkin itu anak akan memberikan tiap bulan atau tiap tahun sesaja untuk dia? Kan tidak mungkin. Berarti kita mendoakan Allah SWT kan begitu. Jadi dalam kondisi anak sampai saat ini masih belum bisa melihat dari Bapak Uda. Udah agak lumayan lah. Lumayannya dia sama-sama. Sama-sama. Nah, karena ada dokter ngasih obat sirup, suruh dia beli untuk pencernaan otak katanya. Itulah, suruh beli itu untuk minum itu. Jadi tanggapan dari Bang Abdul sendiri lah kondisi anak seperti ini. Apakah sebelumnya ada dari tamu abang yang mengklaim seperti penyakit dari anak Bapak Uda sendiri? Sebenarnya sih itu ada. Tapi dengan positifnya bagi saya itu suatu alam gaib. Karena saya lihat hari-hari saya lihat orang tua si anak tadi ini selalu membawa cek dia ke medis, ke orang pintar. Namanya juga sebagai orang tua sayang sama anak, tapi dia berusaha terus sepenuhnya. Nah, jadi kalau saya punya feeling ataupun saya lihat dalam mata, biasanya ini anaknya sebenarnya udah ada mata batin dia. Mata batin itu kenapa? Itu dari puaka tadi itu tanpa dia tidak melihat tapi dia bisa berjalan di ujungnya. Tanpa dia buta tapi dia tahu siapa orangnya. Makanya dia ini punya anak ini ada kelebihan sedikit nanti ujungnya. Tapi karena orang tuanya tidak mau, karena puaka tadi ini tidak bagus untuk diri anak tadi ini. Akan membuat suatu ada tumbal akan terjadi sesuatu. Makanya orang tuanya tidak mau lari ke situ. Karena ada sesuatu yang punya puaka itu memberikan air kepada anaknya, untung aja orang tua ibunya tidak memberikan minum air itu kepada dia. Berarti orang yang menyerahkan puaka itu atau mengirim puaka itu termasuk orang dekat? Ya begitulah saya lihat. Lagi pula itu jahat sih. Itu puakanya ilmu isi yang pakai ilmu hitam saya bilang. Jadi dia sanggup untuk memberi dia makannya, atau sajinya segala macam lah. Jadi diserahkan kepada. Tapi kenapa anak kecil yang sebagai tuba? Kenapa gitu? Karena anak kecil itu adalah orang yang tidak pernah yang ada dosanya. Mana ada dosa seperti kita ini banyak dosa. Anak kecil ada dosa. Paling mudah dibuat untuk masukkan jadi puaka. Apakah yang mengirim puaka itu ada masalah dengan Bapak Uda atau keluarga? Tidak ada. Soalnya sih saya lihat pun dia pun si anak tadi ini sering ada penampakan. Saya membaca pikiran dia, melihat mata dia ada nampak seekor binatang. Bisa dikatakan itu pun buaya ataupun biawak, tapi besar. Dia mengetahui walaupun dia mata dia nggak nampak, tapi dia tahu itu. Karena mata batinnya sudah dibantu sama alam gaib tadi. Dia sholat tahu udah baca itu, matanya akan kembali semula. Kenapa? Gaib dengan kita sholat akan hilang dengan itunya sendiri. Jika kita lagi sholat. Iya. Gitu Pak. Jadi tambang dari Pak Abdul sendiri anak ini dia masih terkontrol lah. Iya, masih kontrol sama orang tuanya. Apakah ada efek samping dari pengaruh dari kiriman apa tadi sejenis apa dari yang dikirim mereka itu, apa bisa mengakibatkan anak itu
mana? Karena itu dia kasih sesaji, Iya. katanya kasih makan atau apa? Iya. Apa nggak ada efek ke anak itu atau macam mana itu nantinya anak bapak udah ini sendirinya cacat atau sakit parah berlanjutan itu gimana? Tidak. Karena ayah tadi itu disuruhnya, pernah anak tadi itu saya lihat dibawa ke rumahnya untuk meminum, dikasihkannya kepada neneknya, namun neneknya tidak sempat memberikan air tadi. Untung aja kedua orang tua yang tadi itu mengetahuinya tidak dikasihnya airnya. Tapi orang tuanya dia seharusnya cek terus dia ke medis, berusaha terus untuk mengobati anak dari medis dan sama orang yang pintar itu. Iya. Jadi dari medis pun sudah kita ketahui Sudah. paling hanya ada bermasalah aja di bagian kepala sarafnya itu aja. Apa sebelumnya anak Bapak Uda itu ada terjatuh atau apa sebelum dia bisa seperti ini gitu, nggak nampak katanya? Nggak ada, cuman awalnya gitulah, asal sore kami mau maghrib pulang, jadi kata orang itu makanya kata orang pintar ya terkena, tapi kami antara percaya dan enggak. Iya. Kenyataannya ya nggak nampak gitulah, asal jalan meraba awalnya gitu, meraba jalan semua terantuk dinding diantamnya, pintu apa meja TV diantamnya. Tapi mulai sekarang alhamdulillah lah, agak lumayan lah, sama-sama dia nggak mana pintu mana apa meja nampak dia, apalah istilahnya tahu kan dia gitu. Nah, Sekarang anakmu udah usia berapa tahun? udah 3 tahun 6 bulan, Udah cukup lama juga ya. cukup lama lah. Jadi sebenarnya Pak Abdul, kasus anak dari Bapak Uda ini yang seperti kiriman tadi ya, itu pengaruhnya di usia dewasa nanti ada nggak? Pengaruh sih sebenarnya sih ada. Anak itu kalau nggak kita obati terus lanjut kita stopkan. Anak itu sebenarnya bisa mengobati orang, jadi anak pintar. Pintarnya itu bisa mengobati orang, menolong orang. Tetapi sayang, dia harus ada sesajen. Kalau tidak digunakan, anak itu akan diambil dan kedua orang tua akan hilang. Karena anak tadi akan hilang diambilnya. Oh, anak itu Sebagai tumbal. sebagai tumbal. Iya. Kalau tidak itu kita teruskan, dia nuntut terus itu, kita biarkan anak kita tadi berteman dengan gaib. Jadi si anak tadi itu akan lama-kelamaan kita nggak tahu dia kasihkan sesajennya atau apa. Anak itu jadi tumbal dan dia akan mencari orang yang bisa kuat tadi itu yang mengurus dia. Jadi anak ini jangan dimakan dari puakanya itu sendiri yang dijual orang itu. Iya, betul. Jadi habis efek itu berarti puaka ini kan berarti kan kita cari tempat yang baru gitu. Iya, betul. Mencari orang yang baru yang bisa mengurus dia. Jadi yang kualitas dari pertama yang menempatkan seorang perempuan ibunya, dia lepas tangan, dia nggak apa bersih jadinya dia. Jadi dia nggak punya kualitas sudah kasih sama orang. Udah diserahkan sama orang, dia lepas ya. Jadi dia nggak tumbal, dia nggak akan ada bencana apapun, dia mau bersih. Setelah dia mau membuang puaka, dia ingin bertobat, tetapi puaka itu kan dari turun menurun. Dari kakek, dari punya, itu kan turun menurun. Makanya dia mau menyerahkan. Tapi siapa yang mau kalau kita jujur? Ini ada sebuah rasa mesti diserahkan sama kamu. Apa mungkin si orang itu mau? Tidak mungkin. Nah, karena kan itu yang berteman kita itu adalah setan. Cara begitulah mereka untuk menitipkan kepada orang lain tadi. Nah, saya yang heran tadi, kenapa anak yang tak berdosa dilibatkan sama dia? Itu tadi. Padahal si orang tuanya saya lihat sama yang si punya keluarga tadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak. Berumah tetangga baiknya. Iya. Itu yang saya tahu. Pak Abdul tahu. Jadi kalau lah kelanjutan dari anak ini besarnya kita setelah Pak Abdul bantu tentunya ya kan. Iya, insya Allah. Nantinya apakah keluarga itu bisa hilang
dari badan anak itu. Karena bau ini belum lengket ke badan dia. Oh. Karena dari air tadi itu belum sempat diminum. Dia menantangkan itu dari mata supaya dia terbuka mata batin dia tanpa dia melihat nama, tapi dia nampak orang. Dia bisa mengobati orang. Tapi kan sama aja ilmu kita dengan kita kan. Orang buta mana bisa nampak kau siapa, kamu ini siapa, kamu di mana, nama kamu seorang, kan nggak mungkin. Kan kita berteman dengan gaib yang memberitahu seorang tadi itu. Perjalanannya seperti itu ya. Iya. Apakah anak ini sekarang dalam pantauan serta pengetahuan dari Pak Abdullah sendiri ya kan? Iya. Anak ini kondisinya gimana? Sudah makin berkurang. Cuma nanti ada suatu saat dia tidak akan nampak semuanya. Jika dia akan melakukan sholat, syaitan dengan kita ibadah akan hilang syaitan tadi itu. Karena dia gaib yang membuat dia. Karena dia masih kecil lah tahu sholat itu, tahu ya hanya nunggang-nungging aja kan. Tetapi tidak tahu bacaannya. Nanti kali kalau nampak syaitan dia kita baca al-kursi dia terbang. Apalagi yang ini dia mengetahui. Memang saya bersyukur, saya lihat kedua orang tua si anak tadi ini rajin sholat. Itu saya lihat. Itu bagus karena ada dorongan tadi itu karena ibadah sholat tadi seorang tua berusaha untuk menyembuhkan anaknya. Insya Allah Allah akan memberikan jalan untuk dia yang terbaik untuk anaknya. Ya. Jadi menurut nih kesan-kesan terakhir nih Bapak dulu Pak. Jadi Bapak udah kelakuan anak abang Bapak udah itu yang di rumah ada nggak kelainan yang nggak semacam anak normalnya gitu? Apa dia masih diganggu atau gimana sama yang dampingin dia? Kalau diganggu nggak ada, cuman dia sering nampak. Ada dia kalau orang nampak hantu lah gitu. Kadang dibilangin sama mamanya, mak itu mak sampai mama ketakutan. Kan itu. Kalau orang apa kan dia nampak. Iya, jadi pada umumnya ya. Jadi anaknya nampak takutlah mamanya. Ya seperti bayangan hitam. Mana ada? Itu mak ada neneknya, ada kuntilanak ada. Bisa di samping kulkas ada. Jadi selain abang dibawa anak itu bawa ke medis dan dengan juga sama kebantu oleh Pak Abdul, itu masih berjalan? Masih berjalan. Karena kan saya berharap supaya normal total seperti anak semula gitulah. Iya. Awalnya gitu. Kalau menurut Bang Abdul sekarang seperti kondisi anak ini yang sering memanglah nampak yang didatangi seperti itu, memang seperti itu. Iya, seperti itu. Karena kalau saya lihat sih banyak itu yang namanya alam gaib tadi itu di belakang rumah paling banyak. Itu kalau saya lihat sih, kalau orang bilang zaman sekarang ini tempat pembuangan anak jin kata orang bilang kan. Iya. Itu memang dari dulu sudah ada, zaman Belanda itu sudah ada di belakang rumahnya itu. Tetapi karena ada orang yang puasa tadi menitipkan sama dia, jadi karena dia berteman sama gaib, jadi yang gaib hantu sekitar segala macam pun akan mendatangi dia, karena itu temanku katanya. Nah begitulah dia. Dia tidak mengetahui, dia tidak takut, tetapi yang takut kedua orang tua yang nggak bisa melihat yang ada tadi ya. Iya benar. Tapi kalau kita tidak lihat dengan kasat matanya, dia seperti ada titik lampu warna merah. Itu kita dengar seperti kunang-kunang. Sebenarnya dia itu. Itu yang ada dari sebenarnya itu dia. Tetapi karena orang tua mana ada memang kita lihat begini aja. Malah ada titik warna seperti kunang-kunang lampu itu warna merah. Itulah sebenarnya makhluk astral tadi itu. Jadi di rumah tanah di rumah tempat Bapak Uda ini pun sebetulnya sudah angker kira. Iya, gitu. Sudah Abang Bapak Abdul lihat ya, banyak itu banyak lah. Zaman dulunya tuh orang kadang punya zaman Belanda yang mati dibuang ke situ lah. Situ paling banyak situ tempat itu. Sendiri lah, kalau saya lihat Bapak Uda sendiri, kalau di rumah ada nggak mengalami nampak yang aneh atau cakapnya bermimpi
yang aneh-aneh kan selama tinggal di situ lah. Kalau saya nggak ada, cuman orang rumah istri saya lah. Suatu beberapa hari ketika itu dia bermimpi, mimpi didatangin dia seorang nenek gitu. Apa pesan nenek itu sama dia? Suruh buat nasi gitu, nasi tumpeng gitulah. Ya, seperti sesajen. Ya. Tapi terakhir setelah mimpi orang rumah, tanya ke sana kemari, ketakutan. Nanti soalnya jadi apa gitu, ketagihan gitu, diminta terus ya. Jadi nggak usah lah dibuat, nggak dibuat lah. Iya, itu maksudnya tadi. Itu menurut Pak Abdul apa itu permintaan dari mimpi dari itu? Itu sebagai sesajen untuk supaya dia ngikut sama kita, si anak tadi. Makanya diberi kita kasih makan dia, ya. Tiap bulan bukan lagi setiap tahun kita kasih makan, tiap bulan kasih makan, nggak kasih makan nanti ada yang minta, kalau nggak orang tua, anak dan diri dia. Jadi betul ya kebijakan dari keluarga Bapak Uda untuk tidak dibuat sesaji itu. Lebih bagus. Lebih bagus itu. Karena bisikan itu kan dari mimpi tadi itu kan dari setan. Dia menyampaikan bahwa anak ini akan dititipkan suatu alam gaib sama dia. Tetapi orang tuanya merasa kalau aku teruskan ini aku tiap hari ataupun tiap bulan ataupun tiap tahun memberikan saja untuk dia. Nah, sedangkan orang tuanya maksudnya pun ya kerja pun ya hanya lepas untuk makan, kan begitu. Untuk apa yang begitu? Lebih bagus kita melakukan sholat. Nah, makanya orang tua si anak tadi ini tidak melakukan apa permintaan dari mimpi itu. Jadi bagus gitu ya Pak. Jadi si anak pun nggak jadi korban ya. Tidak. Jadi kemungkinan kalau dibuat sesaji itu sesuai dengan permintaannya, kemungkinan anak itu udah langsung menyatu sama seperti itu. Benar. Bahkan nanti bisa orang tua maknya lama kita lagi tidur bisa dicekeknya. Nggak ada lagi kesajian ya orang tuanya yang kita bunuh. Itulah tumbal jadinya. Jadi orang-orang yang terdekat dia ya benar maksanya. Iya benar. Sangat menarik cerita Bapak. Iya. Itu yang hanya saya mengetahui tentang membaca pikiran si bapak si anak tadi ini yang saya tahu. Ada permintaan apa kalau si anak itu sama Bapak udah sendiri lah ngomong orang tuanya, karena anak kan nggak bisa ngomong kan, lebih kan, karena udah 3 tahun. Apa nggak ada permintaan aneh-aneh sama Bapak udah selama ini? Yo nggak ada permintaan, nggak ada, cuman ya kalau apa permainan aja lah dia minta gitu lah, normal aja lah. Saya tanya tuh nggak tahu ada minta yang aneh yang di luar logika. Nggak ada. Cuman orang rumah aja lah 2 kali tuh dimimpiin dia tuh. Dimimpikan 2 kali. Kalau saya nggak pernah. Itu saya herannya. Kok enggak? Kan si anak itu kan sehari-hari sama ibunya. Iya benar. Saya berharap. Berharap. Ini kok bisa istri saya di depan mimpi terus. Kalau saya kok nggak pernah gitu. Padahal saya pinginnya apa sebabnya gitu. Iya, betul. Apa saya berpikir juga apa memang kesalahan dari istri saya? Apa saya? Berarti saya berpikir apa istri saya yang salah makanya dia mimpi. Kalau saya nggak pernah dapat mimpi gitu. Saya berpikir itu. Iya, ini bisa jadi gitu kan. Tapi kan karena sehari-hari anak-anak itu kebaca sama ibunya. Iya, benar. Jadi memang lebih cenderung yang malah gaib itu yang dekat, orang-orang yang terdekat anak itu yang selalu dimimpikan. Kalau menurut dari Pak Abdul sendiri, jikalau kalau misalnya nih ya kita selalu Bapak terawang memang rumah itu dan tanah itu, jikalau Bapak udah sendiri pindah dari situ gimana? Apa tetap ngikut? Apa dia bisa sana itu sembuh dia ditinggalkan? Tidak, saya tetap akan menolong anak ini karena sifat saya adalah penolong, suka membantu orang-orang dalam kesusahan. Saya akan tetap menolong sampai kapanpun, sampai anak ini bisa nampak semula seperti anak-anak yang lain yang bisa bermain,
bisa pergi sekolah, pergi sama-sama sekolah sama anak-anak teman-teman yang lain. Kalau bisa dia seperti semula. Amin, amin. Amin. Kita doa semua bersama. Amin ya Allah. Ya kan, cerita yang cukup menarik. Semoga ya ke depan lah untuk kita terus berdoa kebaikan anak Amin, kita amin, sendiri. amin ya Allah. Kalau menurut sekarang saya apa sih pantangan atau kita minta dari Pak Abdul sendiri supaya apa sih, supaya cukuplah korban dari anak Bapak udah, jangan anak-anak lain seperti kalau Bapak udah apa sih tangkal atau apa yang bisa tidak mempengaruhi dari yang campuran-campuran seperti itu Pak, yang dari kayak menurut Bapak apa kami mau dengar gitu. Iya. Kalau menurut saya, kalau yang namanya itu suatu puaka yang dikirimkan kepada orang lain, sebenarnya kita sebagai orang tua haruslah pertama menjaga anak. Yang keduanya, jaga mulut kita sesama tetangga, sama warga di tempat, jaga mulut, dan banyak-banyaklah beribadah. Karena apa? Karena kalau mulutnya kita jaga, akan sakit hati sama orang. Biasanya, cinta ditolak, dukun bertindak. Itulah kebanyakan yang sekarang ini. Jadi kalau sakit hati, dukunnya akan membalasnya. Jadi, kita sebagai orang tua, banyak-banyaklah kita beribadah, dan membesarkan anak kita dalam rumah, dan jaga ajarlah dia untuk ibadah sholat tadi itu, semoga dia kekal abadi, nanti orang tuanya akan dijaganya dunia akhirat, nantinya akan dibimbing nanti. Nah, jadi saya minta, tolong seorang ibu pantau anaknya dan jaga mulutnya. Mulut seorang ibu, karena ada sedikit kita bicara, sakit hati orang nanti. Malu kan Pak? Itu. Sekarang saya apa sih tanggapan dari Bapak Uda, mohon kepada pemirsa setia Tragedi Sinar TV. Silakan Pak. Harapan saya kepada pemirsa Tragedi Sinar TV untuk berharap mendoakan anak saya semoga cepat sembuh. Saya berharap, itulah doa dan harapan saya pada pemirsa semuanya. Amin. Sekian, terima kasih. Terima kasih pemirsa setia TV. Kayak bosan-bosan kita selalu mendoakan yang terbaik buat seluruh pemirsa setia dari Tragedi Sinar TV. Demikianlah saya undur diri. Selamat malam. Selamat.